Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billahi amma ba'du. Baik, teman-teman semuanya rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan kali ini kita akan melihat ada video yang sangat mencengangkan. Ya. Dan ini diamalkan dan dipopulerkan oleh orang-orang sufi. Bahkan dari kalangan pembesar-pembesar mereka ya menganjurkan amalan ini, yaitu berwudu dengan air ghaib. Coba bayangkan teman-teman. Baru kita dengar kan, wudu dengan air ghaib. Jadi nggak ada wujud wudu airnya. Ya, tapi seolah dia akan merasakan adanya air di situ. Dan ini ya difatwakan oleh mereka dari kalangan orang-orang sufi. Kalau mereka sudah tingkatan ma'rifat al-arifin billah kata mereka, maka mereka wudu sudah nggak pakai air lagi, wudu dengan air ghaib. Dan ini diikuti oleh para pengikut-pengikutnya, sufi yang ada di India, mungkin di Mesir dan yang lainnya. Nah, kita khawatir nanti di Indonesia akan terjadi juga, khawatir ya. Maka kita berusaha membentengi umat ini dengan akidah yang lurus, akidah yang benar, akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang jauh dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Coba kita tengok dulu ya Pak teman-teman videonya, nanti kita akan reaction satu persatu. وين مويه يا صديق؟ بدون مويه كيف الوضوء هذا؟ فين مويه؟ صديق ووتر نو ووتر صديق حاج نو ووتر ووتر وين نو واي نو ووتر وات توضأ بماء الغيب إن كنت ذا سري وإلا تيمم بالصعيد أو الصخر وقدم إماما كنت أنت إمامه وصل صلاة الفجر في أول العصر فهذه صلاة العارفين بربهم فإن كنت منهم فانضح البر بالبحر. الوضوء الجديد هذا أبوي أنت مسلم؟ هذا من علمك الوضوء ذا؟ هو بيعمل زيه، هو يعمل يدخلك. تعال استني، هذا وضوء هذا؟ مين كلم هذا وضوء؟ مين كلام؟ ما يجوز هذا صلاة كذا، ما يجوز وضوء هذا، ما يجوز. كيف تسوي كذا هذا وضوء؟ هذا وضوء هذا مو وضوء، هذا ما يجوز صلاة. انت يا اخي عربي مسلم من مصر، عمرك في حياتك تتوضا كذا؟ عملت زيه. اعمل كذا يا عم، انت رجال شيبه. توضا صلاة من غير وضوء ما يجوز. الله يصلحك، تعمل زيه. خلاص. والنظر إلى الأكوان عموما علوها وسفلها، فهنا ذكر أمرين: شهود كل ما سوى الله، والنظر إلى الأكوان. بسط هذا المعنى الإمام ابن عجيبة فقال رحمه الله تعالى: يعني تطهر، هذا قاله في شرحه للحكم، إيقاظ الهمم في شرح الحكم، يقول: يعني تطهر من شهود نفسك بماء الغيبة عنها بشهود ربك. تفضل عشان يسهل عليك. هي مكثر الكتب أن القرآن أعظم من الكتب القرآن في وادي ونحن في وادي. Baik teman-teman semuanya rahimani wa rahimakumullah. Pasti teman-teman semuanya tahu ya, siapa di sini? Ini adalah Habib Jufri. Ya. Dan dia juga pernah ke Indonesia ya, berdakwah juga. Dan beliaulah yang menfatwakan dan membacakan mungkin di situ wudu dengan air ghaib. Baik. Ya. Sekarang kita reaction satu persatu ya. Sebagaimana saya telah sampaikan sebelumnya. Kita lihat teman-teman nih.
Tuh lihat, tulisannya ta'ifatun min ta'ifatis sufiyah al-hunud. Sekelompok dari kelompok-kelompok sufi. Hunud itu jamak dari Hindi, orang-orang India. Sufi dari orang-orang India. Jadi sufi itu banyak ya, dari Indonesia juga ada, India, di tempat-tempat yang lain mungkin banyak. Yang berpemahaman sufi. Qadatuhum al-falsafatu. Jadi orang-orang falsafah alil kalam telah menyetir mereka, pemikiran mereka, ya, ila jawazil wudu bihawai Makkah. Itu bolehnya wudu dengan hawa udara yang ada di Mekah. Ghaib, jadi nggak ada airnya, nggak ada wujud airnya. Perhatikan. Jadi teman-teman jangan kaget ya, kalau ada orang sufi yang mereka kemudian tidak sholat Jumat. Alasannya di mana? Sudah sholat di Mekah. Itu kadzab. Seperti ini juga. Mereka berwudu dengan air ghaib, dengan hawa, ya udara doang yang ada di Mekah. Kita lihat di sini. Tuh lihat, tuh, gini. Tuh. Wan mo ya Sadiq. Bidun mo ya kayf wudu hadha. Ini ada orang Saudi nanya. Wan mo ya Sadiq. Wan itu kalau bahasa kita aina. Mana airnya Sadiq? Mana airnya wahai kawan? Kamu wudu kok nggak ada air? Mana airnya kawan? Wan mo ya Sadiq. Mana airnya kamu kok berwudu kok tanpa air? Biduni mo ya kayf wudu hadha. Tanpa air, ya bagaimana kau bisa berwudu? Kan gitu kan? Namanya wudu kan dengan air. Cuman gini-gini doang. Ghaib. Ya. Ini, Masya Allah ya. Ternyata mereka lakukan ini mengikuti dedengkot atau mengikuti fatwa dari orang-orang sufi yang mereka adalah pembesar-pembesarnya. Kita lihat lagi teman-teman. Semuanya. Tuh, fan mau ya? Mana airnya? Kita baca di sini teman-teman ya. Nih lihat. Yu'attiluna uqula atba'ihim fala yumkinuka al-khiwaru ma'ahum wala ta'limuhum. Jadi mereka orang tokoh-tokoh sufi merusak akal sehat pengikut-pengikutnya. Kasihan ya, pengikut mereka dirusak akalnya, dan engkau tidak mungkin mengajak bicara kepada mereka. Pokoknya apa kata pembesarnya, kata tokohnya itu udah benar. Jadi ketika kita mengajak diskusi, mengajak bicara kepada mereka, mereka nggak bakal menjawab. Wala ta'limuhum, dan mereka nggak mau mengajari mereka. Nah ini ya, ini makanya ini sangat haramnya larangan taklid buta. Jadi mengamalkan suatu amalan hanya ngikut gurunya saja. Ngikut kiainya, ustadznya, atau tokohnya tanpa dia menelusuri sumber atau dalil yang memerintahkannya. Kita lihat. Ya. Coba kita lihat lagi teman-teman. Tuh, wudu. Tuh. Kita tambah air ya. Tuh. Gini. Sadiq, water, no water. Sadiq. Tuh lihat, Sadiq. Water, no water. Mana airnya? Kok nggak ada air? Kamu wudu kok tanpa air, gitu kan? Baik. Sadiq, Hajj, no water. Sadiq, Hajj, no water. Mana air? Nggak ada air. Tuh. Water, way. Tuh. Wudu tanpa air. Tuh. No water. What? Tuh. وهي توضأ بماء الغيب. Oh, ini kita akan dengarkan fatwanya atau yang dibacakan oleh Habib Jufri ya. Nggak asing lagi nih. Ini juga tokoh sufi yang juga dia mengajak mengkeramatkan kuburan, berdoa di kuburan, ini ke makam-makam para aulia, ya ini termasuk diantaranya beliau yang menganjurkan demikian. Kata beliau, tawadda bima'il ghaib in kunta sirrin. Berwudulah dengan air ghaib. Kalau sholat ghaib ada ya, sholat ghaib artinya sholat kepada jenazah yang mungkin di luar kota atau jauh dari negeri kita, dia seorang tokoh muslim atau seorang pemuka agama. Namun kita nggak sempat pergi ke sana, maka Rasulullah pernah mensolati Raja An-Najasyi. Namanya sholat ghaib. Tapi kalau wudhu dengan air ghaib, ini baru kita dengar. Ini hanya ada di kalangan orang-orang sufi. Tawadda bima'il ghaibi in kunta sirri. Berwudulah dengan air ghaib. Ya, jika engkau di tempat yang tersembunyi. Tersembunyi itu tempat rahasia. Nggak diketahui orang. Tapi dari ketahuan sama orang Saudi ya, di pinggir-pinggiran di emperan Mekah itu, mereka berwudu tanpa air. Gini-gini. Ternyata ada fatwanya dan ada yang mengikutinya dari
apa namanya, dari kalangan orang-orang awam. Nah, ini bahayanya ya. Bahayanya kita itu beramal tanpa ilmu. Makanya kita harus pandai-pandai mencari guru dalam beragama. Terkadang seperti ini ya. Apa kata kiainya, apa kata ustadznya, pokoknya benar. Asal diamalkan. Kita lihat apa kata Jufri. إن كنت ذا سري وإلا تيمم بالصعيد أو الصخر. Kalau tidak engkau bertayamum dengan soid itu ya dengan debu, atau abis sohar itu batu, ya. Terus, apa lagi nih? وقدم إماما كنت أنت إمامه وصل. Coba kita lihat, tengok lagi, kita ulang. تيمم بالصعيد أو الصخر وقدم إماما كنت أنت. وقدم إماما كنت أنت إمامه. Dan engkau mengajukan imam, ajukanlah imam, dan engkau adalah imamnya. Ya, lihat. Engkau itu imamnya sudah. Baik, lanjut aja. إمامه وصلي صلاة الفجر في أول العصر. Wasalli salat al-fajri fi awalil asri. Dan salatlah salat fajar di awal waktu asar. Duh, gimana ini? Salat fajar di awal waktu salat asar. Aneh juga ya. Salatlah salat fajar di awal waktu salat asar. Ya, wasalli salat al-fajri fi awalil asri. Salatlah salat fajar di awal waktu salat asar. Jadi salat fajarnya itu sudah di awal waktu asar. Mata pantas mereka kalau ditanya, udah salat? Udah, kita udah salat, kita mau udah salat. Sekarang teman-teman tahu ya, salat di luar waktu itu boleh nggak? Sah nggak? Salat di luar waktunya itu nggak sah. Karena Allah berfirman, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu sebuah kewajiban yang telah ditetapkan untuk orang-orang yang beriman waktu-waktunya. Sudah jelas waktunya. Ya, salat fajar di awal waktu salat asar. Ya nggak sah, ya kan? Kita lihat. فهذه صلاة العارفين بربهم. Nih lihat. Fahadi salatul arifina birabbihim. Katanya salat yang seperti inilah salat orang-orang yang arif birabbihim, orang yang sudah makrifat. Orang yang sudah punya tingkatan makrifat kepada Allah, Rabb mereka, maka bebas. Salat fajar di awal waktu salat asar. Bayangkan teman-teman. Jadi nggak aneh ya teman-teman ya. Kalau ada tokoh-tokoh sufi yang mereka mendeklarasikan membagi tingkatan agama ada 3. Ada syariat, hakikat, makrifat. Syariat, hakikat, makrifat. Kalau masih tingkatan syariat, ya harus mengikuti aturan syariat. Harus sholat, segitu. Namun nanti kalau sudah tingkatan makrifat, sudah bebas dari beban syariat. Ya tadi, ya wudu dengan air ghaib, sholat suka-suka di luar waktu sholat, belum waktunya dia boleh sholat. Sholat fajar di waktu sholat asar. Ini katanya sholatnya orang-orang yang arifin billah. Orang-orang yang arif, orang-orang yang sudah tingkatan makrifat dengan Rabbnya. Makanya saya ulangi lagi teman-teman, jangan kaget keyakinan seperti ini kalau ternyata muncul dari orang-orang sufi. Mereka bilangnya sholatnya sudah di Mekah. Cerita-cerita dongeng-dongeng, khurafat yang aneh-aneh, itu kan dari mereka-mereka ini. Ya, yang mengaku sudah tingkatan makrifat. Jangan kaget ya. Makanya ini kita harus bentengi akidah dengan benar. Ini akidah yang menyimpang, jangan ditiru. Ya, ini kita peringatkan. Kita seorang muslim jangan sampai kita merugi nanti di hari kiamat. Baik, kita lanjut teman-teman. فإن كنت منهم فانضح البر بالبحر. Oh, lihat ini, katanya tadi apa? بهم فإن كنت منهم فانضح. فإن كنت منهم فانضح البر بالبحر. Jika engkau termasuk dari bagian mereka, yaitu orang-orang yang sudah makrifat, fandohil barra bil bahri, maka siramilah, percikilah daratan ini dengan air lautan. Masya Allah. Keren ya syairnya. Baik, kita lanjut aja. Ini ya aneh-aneh seperti ini ya dari kalangan mereka. Habib kayak gitu yang suka aneh-aneh. Cerita dongeng gitu ya. Baik, nggak apa-apa. Kita sekedar tahu biar kita menjauhi umat, membentengi umat dari bentuk-bentuk apa ini? Penyimpangan. البر بالبحر.
Oh, الوضوء الجديد هذا ابوي انت wudu jadid hada. Ini wudu metode yang baru ini. Abu ya, anta muslim? Nih lihat orang Saudi nanya. Ini wudu yang baru. Abu ya, anta muslim? Wahai bapak, engkau seorang muslim. Lihat ini. مسلم هذا من علمك الوضوء ده Siapa yang ngajari kamu wudu seperti ini? Wudu dengan air ghaib. Ma huwa bi amali. Itu orang-orang Mesir ya, itu lagu orang Mesir. Perbuatan apa ini? Amalan apa ini? Ya, kita lihat atasnya kan. Miskin. Zayyana lahu syaitanu amala sufi al-hindi faqalladahu. Lihat, miskin itu di sini bukan orang miskin nggak punya harta itu enggak ya, misalnya. Ini maksudnya semacam kasihan gitu loh. Miskin itu kasihan, miskin ilmu maksudnya. Orang ini miskin ilmu, ditipu gitu loh. Syaitan menghiasi mereka, menipu mereka dengan amalan orang-orang sufi, Hindi. Kemudian mereka apa? Taklid, hanya ikut-ikutan saja. Akhirnya diikuti oleh kelompok-kelompoknya atau pengikut-pengikutnya. Akhirnya begini nih, wudu dengan air ghaib. Kita baca lagi teman-teman. هو يعمل يدخلك تعال استني هذا وضوء هذا Oh, ditanya, hada wudu hada? Ini apakah dikatakan wudu? Ya, wudu dengan air ghaib seperti ini, apakah ini wudu? Ditegur sama orang Saudi nih. مين كلم هذا وضوء مين كلام Tuh, min kalam, min itu maksudnya man. Kalau bahasa ini bahasa amiyah ya. Ya, alhamdulillah kita sudah pernah tinggal di Saudi jadi paham dengan bahasa-bahasa seperti ini. Min kalam hada. Ini siapa yang ngomong seperti ini? Ini siapa yang ngomong ini adalah wudu? Min kalam hadal wudu. Min kalam. Jadi siapa yang ngomong kalau ini adalah wudu? Wudu itu dengan air, bukan dengan udara, bukan dengan apa tadi? Air ghaib. Ya, min kalam hada wudu, min kalam. Siapa yang ngomong? Siapa yang mengatakan kalau ini dikatakan wudu? Siapa? Ya. ما يجوز هذا الصلاة كذا ما يجوز وضوء Oh, ma yajuz hada kada salah. Ma yajuz hada salah kada. Ini nggak boleh salat dengan cara seperti ini nggak boleh. Ya. Jadi wudu dengan air ghaib. Ma yajuz. Ini nggak boleh, shadiq. Salatu hada, salat nggak boleh. Ya, salat nggak sah dengan cara wudu seperti ini gitu loh. Ma yajuz hada as-salah kada. Ya. Ini nggak boleh seperti ini. Salatnya nggak sah dengan wudu ghaib, air ghaib. هذا ما يجوز كيف تسوي كذا كذا هذا وضوء هذا وضوء Kef sewi kida. Kenapa kau lakukan begini. Jadi tanpa air ya, begini menggerakkan seperti orang wudu tapi tanpa air. Mada sawi? Sawait. Apa yang kau lakukan begini. Apa ini dikatakan wudu? Hada wudu? Tuh lihat. هذا مو وضوء هذا ما يجوز صلاة Hada mau wudu. Ini bukan wudu. Hada ma yajuz sholah. Ini nggak boleh untuk sholat. Mau itu tidak, ikhwan. Artinya la ya. Hada mau wudu. Ini bukan wudu. Laisa lah kalau kita ya. Hada ma yajuz sholah. Ini nggak boleh untuk sholat seperti ini. Wudu dengan air ghaib. Kita lihat lagi. انت يا اخي عربي Tuh, ditegur sama orang Saudi. Ante Arabi ya akhi, ante Muslim. Kamu itu orang Arab. Wahai saudaraku, kamu itu Muslim. Ya, مسلم مصر عمرك kamu orang Mesir. Ya, kamu orang Muslim. Orang Muslim ya. Kamu itu orang Muslim. Terus, هذا تفضل كذا اعمل كذا يا عمي انت kenapa kau lakukan ini ya ammi? Maksudnya ammi orang besar sana kan orang kalau orang Mesir itu kan seperti itu kan. Kita bilangnya ammi, ya ammi. Ya, seperti itu orang Mesir kalau kita berbicara dengan orang Mesir begitu ya. Mata ta'mil ya ammi. Apa yang kau lakukan wa ya ammi? Ya. Gitu ya. Mata ta'mil kada ya ammi? Lish ta'mil kada ya ammi? Kenapa kau lakukan ini wahai ammi? Baik. يا شيبة توضى Oh, anta rijal syaibah, engkau laki-laki sudah tua, wudu yang benar, masa wudu kayak gini gitu loh. Tawaddu, wudu yang benar, bukan begini caranya. سلام غير وضوء ما يجوز Salat min ghairi wudu la yajuz. Salat tanpa wudu enggak boleh wahai ammi. As-salat min ghairi wudu la yajuz, enggak boleh. Masyi am gitu kan biasanya orang Mesir. Masyi itu ya gas aja lah gitu ya. Jalan-jalan aja pokoknya. Asal-asalan. الله يصلحك تعمل زيه Gitu kan. Allah yuslihka ya ammi. Lihat ini. سلام غير وضوء ما يجوز الله يصلحك تعمل زيه Allah yuslihka ya ta'amal zayyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kamu, memperbaiki urusanmu ya dari perbuatanmu seperti ini. Ta'amal zayyah, apakah kau lakukan seperti ini juga? Ikut-ikutan seperti ini.
Baik, lanjut aja. خلاص Kalau udah. Kita udah ngerti. والنظر إلى الأكوان. Baik teman-teman, itu. Jadi itu fakta di lapangan dari fatwa tokoh-tokoh pembesar sufi yang menyesatkan, yang menyimpang, yang membolehkan ya berwudu dengan air ghaib bagi mereka yang sudah tingkatan ma'rifat. Ini jangan kaget ya. Ini seperti ini memang nyatanya. Di Saudi banyak yang seperti ini. Ya, mungkin khawatir kita nanti di Indonesia juga seperti ini. Mereka berwudu dengan air ghaib. Jadi nggak perlu pakai air. Cukup dengan gini-gini aja. Jadi itulah fenomena dari kelompok orang-orang sufi yang selalu bikin kita geleng-geleng. Selalu bikin kita geleng-geleng. Ada aja amalan-amalan yang mereka ajarkan yang aneh-aneh. Wudu dengan air ghaib. Ya, seperti itu ternyata dari kitab-kitab mereka, dari ajaran-ajaran mereka. Dan sebagian kelompok di kalangan sana dari India, di Mesir tadi ya, banyak yang sudah mengamalkannya. Ya, ini pentingnya kita seorang muslim belajar akidah yang lurus agar jangan sampai tertipu. Ya, tertipu dan kemudian dibodoh-bodohi dengan pemahaman-pemahaman seperti pemahaman tersebut. Baik ya, semoga bermanfaat dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan dalam beragama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.